Pada hari ini, Senin 24 November 2025 sidang pemeriksaan perkara perdata nomor 001-PDT-2025-PN Bogor dengan para pihak penggugat Tuan Andi melawan tergugat Tuan Budi dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Para pihak diminta untuk memahami tata tertib persidangan. Baik karena para pihak telah hadir lengkap, kita dapat melanjutkan persidangan. Agenda hari ini adalah pemeriksaan pokok perkara, konfirmasi fakta-fakta hukum, keterangan para pihak, dan penyampaian pledau dari penggugat. Sebelum masuk pada pemeriksaan perkara, saya persilahkan kuasa hukum penggugat untuk menyampaikan uraian awal. Baik, terima kasih. Yang mulia hakim yang saya hormati, izinkan saya selaku kuasa hukum penggugat Tuan Andi menyampaikan uraian awal perkara ini di hadapan sidang yang mulia. Pada tanggal 15 Januari 2023, telah terjadi perjanjian jual beli sebidang tanah seluas 1000 meter persegi di Kecamatan Cisarua, Bogor antara penggugat dan tergugat Tuan Budi. Isi perjanjian tersebut yakni A. Pembayaran yang dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama atau uang muka sebesar 300 juta dibayar pada saat penandatanganan. Tahap kedua sebesar 700 juta dibayar paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan. Yang B, setelah pembayaran lunas, Tuan Andi akan menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama atas nama Tuan Budi. Namun sampai dengan 6 bulan setelah perjanjian, Tuan Budi belum melunasi pembayaran tahap kedua. Penggugat telah mengirimkan 2 kali surat somasi, namun tidak ada itikat baik dari tergugat. Untuk memenuhi kewajibannya, tergugat hanya menyampaikan alasan belum berhasil memperoleh pinjaman dari bank dan meminta tambahan waktu, yang mana hal ini tidak menghapus tanggung jawabnya sesuai perjanjian yang telah ditandatangani. Dalam hukum perdata, ketidaksesuaian atas pembayaran ini merupakan prestasi yang merugikan penggugat, karena tanah yang diperjanjikan tidak dapat dijual kepada pihak lain dalam rentang waktu tersebut. Oleh karena itu, melalui persidangan ini kami memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mengabulkan gugatan penggugat, yaitu yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang kedua, menyatakan tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023. Yang ketiga, menghukum tergugat untuk melunasi pembayaran sisa sebesar 700 juta disertai bunga sesuai ketentuan hukum berlaku. 4. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi atas kerugian material yang dihadapi penggugat. Yang kelima, menghukum tergugat membayar seluruh biaya perkara. Bersama dengan uraian ini, kami mengajukan bukti-bukti berupa akta perjanjian jual beli, surat somasi, dan bukti komunikasi lainnya yang mendukung perkara ini. Dengan segala hormat, kami mohon putusan yang adil demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum bagi penggugat. Demikian uraian perkara yang dapat kami sampaikan. Semoga majelis hakim bisa mempertimbangkan dengan seksama bukti dan keterangan yang akan kami hadirkan nanti. Baik, uraian awal diterima. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan fakta perjanjian. Kami ingin memastikan beberapa hal. Pertama, apakah benar perjanjian jual beli tanah ditandatangani pada tanggal 15 Januari 2023? Benar yang mulia, perjanjian ditandatangani di hadapan saksi-saksi dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Apakah benar, uang muka sejumlah 300 juta rupiah telah dibayar oleh tergugat? Benar yang mulia, bukti transfer dan kwitansi pembayaran telah kami lampirkan pada bukti P1 sampai P3. Baik, lalu pada tanggal berapa batas pelunasan yang disepakati? Batas pelunasan yang disepakati yaitu 15 April 2023 yang mulia, sesuai dengan kesepakatan 3 bulan setelah perjanjian yang mulia. Namun, pelunasan tidak dilakukan? Tidak dilakukan yang mulia, tidak ada 1 rupiah pun dari pelunasan yang dibayarkan oleh tergugat. Kemudian, apa bentuk teguran yang diberikan penggugat? Baik yang mulia, penggugat telah memberikan 2 kali teguran dalam bentuk somasi. Somasi pertama pada tanggal 20 April 2023, somasi kedua pada 10 Mei 2023, namun keduanya tidak dijawab dan dipenuhi oleh tergugat yang mulia. Menurut berkas, tergugat beralasan bahwa ia belum mendapat pinjaman bank, sehingga ia belum bisa melunasi pembayaran. Bagaimana tanggapan pihak penggugat? Yang mulia, alasan belum cair pinjaman bank tidak relevan secara hukum. Hal tersebut merupakan risiko si penggugat, bukan penggugat. Dalam hukum kontrak yang kita ketahui, perjanjian tidak boleh digantungkan oleh kemampuan pribadi yang tidak pasti. Apalagi hal tersebut tidak tercantum dalam perjanjian sebagai
syarat penundaan, sehingga alasan tersebut tidak dapat menghapus wan prestasi. Apakah penggugat mengalami kerugian? Iya yang mulia, penggugat mengalami kerugian. Pertama, tanah tidak dapat dijual pada pihak lain. Yang kedua, harga tanah berubah pada saat menunggu pelunasan. Yang ketiga, rencana penggugat untuk menjual atau membangun bangunan tertunda. Yang keempat, penggugat mengalami kerugian material berupa tekanan psikologis dan ketidakpastian hukum. Kondisi ini menyebabkan kerugian material dan imaterial kepada penggugat. Baik, apakah penggugat memohon pembatalan perjanjian? Atau tetap ingin melanjutkan jual beli tersebut? Penggugat memohon pembatalan perjanjian karena wan prestasi tergugat bersifat substantif dan merugikan penggugat, sehingga kami memohon agar perjanjian pada tanggal 15 Januari 2023 dinyatakan batal dan tergugat diperintahkan untuk mengembalikan seluruh pembayaran uang muka sebesar 300 juta kepada penggugat. Baik, apakah ada permohonan lain dari pihak penggugat? Ada yang mulia, selain pembatalan perjanjian pengembalian uang muka, penggugat juga memohon agar tergugat membayar kerugian imaterial sebesar 50 juta rupiah serta membayar seluruh biaya perkara. Baik, seluruh uraian telah kami dengar. Selanjutnya majelis akan melanjutkan ke tahap berikutnya pembacaan pledoi dari pihak penggugat. Silahkan kuasa hukum penggugat menyampaikan pledainya. Baik yang mulia, saya akan membacakan pledoi dari perkara ini. Yang mulia majelis hakim, perkara penjualan beli tanah ini berawal dari perjanjian yang sah dan mengikat pada tanggal 15 Januari 2023 antara Tuan Andi dan Tuan Budi. Tuan Andi sebagai penjual dan Tuan Budi sebagai pembeli. Dalam perjanjian tersebut telah disepakati dengan harga sebesar 1 miliar dengan pembayaran dilakukan dengan 2 kali tahap, yaitu tahap pertama 300 juta saat perjanjian ditandatangani dan sisanya 700 juta paling lambat selama 3 bulan kemudian. Tuan Andi telah memenuhi kewajibannya dan menyerahkan uang muka dan siap menyerahkan sertifikat serta memproses balik nama setelah pembayaran lunas. Namun demikian, hingga 6 bulan berlalu, Tuan Budi belum melunasi pembayaran tahap kedua sesuai perjanjian. Tuan Andi telah mengirimkan 2 kali teguran atau somasi, namun tidak diindahkan oleh Tuan Budi, yang hanya memberikan alasan belum mendapatkan pinjaman bank dan meminta tambahan waktu tanpa adanya realisasi pembayaran. Hal ini merupakan prestasi, yaitu kegagalan Tuan Budi dalam memenuhi kewajiban sesuai waktu yang disepakati sehingga merugikan Tuan Andi secara finansial dan haknya atas tanah tersebut. Kami mohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan bahwa Tuan Andi telah beritikat baik dan memberikan kesempatan lewat somasi dan menunda penjualan tersebut kepada pihak yang lain. Namun Tuan Budi tidak memenuhi kewajibannya. Oleh karena itu, Tuan Budi telah melewati pasal 1243 KUH Perdata tentang uang prestasi dan berhak untuk dimintai ganti rugi serta pelunasan atas pembayaran secara paksa. Pledoi ini kami ajukan dengan harapan kepada majelis hakim dapat memberikan putusan yang adil demi menegakkan kepastian hukum dan melindungi hak Tuan Andi sebagai pihak yang dirugikan akibat uang prestasi dalam perjanjian jual beli tanah ini. Terima kasih. Pledoi dari kuasa hukum penggugat telah kami dengarkan dan dicatat dalam berita acara persidangan. Sidang akan dilanjutkan sesuai agenda berikutnya. Sidang ditutup. Terima kasih yang mulia majelis hakim.